Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh kezaliman, la tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai itu. Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh benar. Dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang kayaknya saya keturunan habaib deh Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan ya. Mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan ya. Yamla'ul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak, maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru denger ya mana itu ya? Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mu'min, ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam salat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam salatnya.
dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya di-mi'rajkan semalam. Jadi kalau belum di-mi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya ya. Dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua ya. Tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat, kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan geher dulu ya. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya. Ini ada makar di dunia ini, tapi ingat Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax. Barisnya cuma dua, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma satu al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma satu, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus ya. Kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat ya, ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajjal-dajjal teri ini Pak. Pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang ya, bingung ustadznya. Karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa nangani dia. Minimal orangnya hancur Pak langsung. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil ard. Menyakiti kekasihku. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah, berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita gak ada kebencian dengan kelompok apa di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Yang disebutkan dalam hadis ini, kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh, baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya, bahwa nanti untuk menghancurkan suatu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia pernah ngomong gitu kan dulu. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Ntar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat.
Boro-boro di akhirat. Nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri. Kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, gak bisa. Ngurusin ini gak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi. Ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah gak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah gak ada pantar, orang gak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, gak ada yang dianggap. Itulah puncak zulman dan jawrah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang gak? Berani bunuh orang. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan gak mungkin Pak reinkarnasi, mungkin gak? Gak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa, bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu. Dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi ada. Di hadis Tirmizi ada. Dia ngerti hadisnya bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran, Bukhari nomor 3-nya Muslim. Baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud ini kitab ke berapa tuh? Ketiga. Disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah. 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4 Pak nasabnya. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu level Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi. Tanya nih Habib Segaf nih, beliau punya nasabnya Pak ke atas sampai ke Nabi Adam punya. Atau nggak percaya datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga, nggak ada yang lain. Ntar jangan cium tangan ya, pandemi Pak. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat. Nas'alullah ya Allah ya afu ya karim, afwaka wa afiyata wa salamatan minka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.